Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arik Ramadan, NIM 18050266010. Dengan makalah bisnis saya, yaitu Biro Jasa Travel Pariwisata, dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis dengan dosen pengampu kita Ibu Ida Rosa MPSI. Semoga beliau sehat terus dan suaminya juga, keluarganya juga sehat selalu. Baik, sebelum kita masuk ke makalah bisnis saya di bidang pariwisata, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa saya memilih makalah bisnis saya itu di bidang pariwisata. Karena saya melihat dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat dan juga menjadi faktor pendukung transportasi juga, dan juga perkembangan pariwisata di Indonesia juga, baik di Indonesia ataupun di mancanegara. Kalau kita melihat masa lalu, pastinya dengan transportasi untuk menuju suatu daerah ke daerah itu membutuhkan waktu yang sangat lama dan cukup melelahkan juga karena lama di jalan. Namun dengan perkembangannya transportasi yang sangat pesat, ini bisa kita lihat banyak sekali penawaran untuk mempermudah kita untuk berkunjung dari satu wisata ke wisata lainnya, baik itu kita bisa melalui jalur darat ataupun laut. Dan juga ini diberi perhatian penuh oleh pemerintah, baik transportasinya, wisatanya, dan penunjang lainnya, yang juga kita lihat dengan padatnya kesibukan seseorang dalam tugas kegiatan rutinitas sehari-harinya, itu juga membuat seorang jenuh, pusing, lelah, dan capek, karena mereka itu butuh refreshing, butuh liburan, untuk merelakan pikiran mereka untuk quality time dirinya sendiri, untuk quality time atau bersama keluarga ataupun teman-temannya. Karena dalam sebuah firman Allah, yaitu dalam surah Al-Hajj ayat 46, yang artinya, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati, dengan itu mereka dapat memahami, atau mempunyai telinga, yang itu juga mereka dapat mendengar. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Maka dari itu saya ingin mengembangkan bisnis travel saya ini, pariwisata ini, bertujuan supaya orang-orang tidak perlu bingung untuk pergi ke wisata ataupun naik transportasi apa yang sehingga bisa sampai ke tujuannya. Dan juga di situ nanti saya akan menjelaskan berbagai aspek-aspek ketika bisnis itu sudah saya jalankan atau saya belum jalankan, dan juga harus melihat juga permintaan dari pasar, itu seperti konsumen yang customer yang meminta apa dan sebagainya gitu. Baik, selanjutnya rencana-rencana aspek usaha atau beberapa aspek usaha. Yang pertama kita lihat itu ada aspek manajemennya. Pastinya usaha berjalan lancar untuk mencapai target didukung oleh visi dan misinya. Itu maka perlu dibentuk sebuah organisasi di mana dalam organisasi terdiri dari beberapa bidang, itu di bidang marketing, bidang editing, dan bidang pemasaran. Dari berbagai pembagian beberapa bidang ini dapat ditentukan berbagian kerja pada masing-masing bidangnya dengan tujuan sesuai apa ya itu misinya, apa itu visinya di Berkah Tour & Travel. Yang kedua yaitu aspek pasarnya. Ketika kita sudah membangun aspek manajemennya, itu sesuai dengan visi dan misinya, maka kita lihat aspek pasarnya. Karena sangat penting juga kita lihat dari aspek pasar, meskipun banyaknya persaingan antara biro jasa travel satu dengan yang lainnya, itu kita harus bersiap untuk bersaing dengan memberikan perlawanan atau pelayanan, harga, dan fasilitas yang terbaik. Dan tentunya juga kita Bapak Ibu menggunakan biro jasa travel ini, kami juga pastinya akan memberikan keuntungan, baik itu ada door prize, ada macam-macam lah hadiah-hadiah lainnya atau feedbacknya lah ketika customer itu memakai biro jasa travel saya. Kemudian di aspek pemasarannya, ketika kita sudah masuk aspek pasar, pasti kita lihat aspek pemasarannya itu seperti apa. Dalam memasarkan tentunya sudah ditentukan tujuan kemana saja yang dipasarkan bisnis ini kepada konsumen, yang nantinya kita ajukan proposal juga ke berikut paket wisatanya, entah ke Jogja, ke Bandung, ke Malang, Jakarta, Bali, ke Banyuwangi, kemudian Lombok, Sumatera, bisa Lampung gitu. Kemudian instansinya itu berupa apa? Itu bisa TK, SD, SMP, SMA, ataupun bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga, dan sebagainya. Untuk target sendiri segala umur ya bisa masuk, karena kita lihat dari instansinya TK anak kecil, SD masih menjelang, SMP menjelang juga, SMA udah remaja, kemudian masuk ke anak kuliahan juga bisa, bapak-bapak, ibu-ibu, ataupun keluarga, family gathering itu juga bisa. Lokasi kantornya pun cukup strategis di pinggir jalan raya besar
dengan kita pun untuk proses pemasarannya bisa langsung dengan ke instansinya, ataupun kita bisa memasarkan melalui Instagram. Apalagi zaman sudah canggih, teknologi sudah canggih, kita bisa memasarkannya melalui medsos, ataupun kita sebar brosur-brosur ke pinggir jalan ataupun ya setiap yang penawaran. Kemudian kita lihat aspek SDM-nya, yaitu yang pertama kita lihat perencanaan SDM-nya, yaitu pada usaha biro jasa travel ini kriteria untuk bisa keterima di Berkata Travel yang pastinya kita lihat di orang tersebut untuk bekerja di biro jasa kami, yaitu tentang kompetisinya gimana, keterampilannya seperti apa, perilakunya gimana gitu. Itu yang kita lihat ketika mereka pengen daftar kerja di biro jasa travel kami. Kita lihat dari sisi kompetisinya, keterampilannya, perilakunya, dan perilaku ini sangat penting attitude di dalam sebuah pekerjaan. Kemudian loyalitas dan juga tanggung jawab. Pastinya kita harus loyalitas banget di pekerjaan, dan juga tanggung jawab yang sangat penting. Ketika kita sudah diberi amanah, kita harus bertanggung jawab. Dan juga kita lihat di keselamatan pekerja. Nah, ini sangat penting buat keselamatan pekerja. Pastinya dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah perusahaan, pastinya pemilik perusahaan pasti mementingkan tentang keselamatan pekerjanya, yang dimana setiap karyawan ini bekerja dalam satu perusahaan bertujuan supaya bekerja secara efektif dan efisien. Selain itu juga meningkatkan produktivitas. Untuk program keselamatan pekerja yang diberikan adalah memberi jatah waktu libur ya 1 hari atau 2 hari bisa kepada karyawan setiap minggunya, terkecuali yang menjadi tugas di lapangan sebagai tour leader dalam rombongan wisata, seperti itu. Kemudian kita masuk ke aspek produksinya. Yang pertama yaitu di lokasi usaha. Usahanya di depan forum dan Makassar Residen Tambun Bekasi. Terus juga produknya itu kita bisa tawarkan ada berbagai macam, ada outing class, family gathering, gauro, kemudian outbound, wisata religi, honeymoon juga bisa buat teman-teman juga yang sudah menikah, kita bisa, ataupun paket wisata lainnya, sewa transportasi lainnya juga bisa gitu. Kemudian berbicara tentang aspek keuangan, kita sudah tadi berbicara aspek manajemennya, aspek pasarnya, aspek pemasarannya, aspek SDM-nya, aspek produksinya. Kemudian kita masuk ke aspek keuangan. Ini sangat penting dalam sebuah bisnis gitu. Aspek keuangan, kita berbicara tentang aspek keuangan yang sangat penting di setiap kehidupan sehari-hari, karena untuk mementingkan baik jangka panjang ataupun jangka pendeknya. Nah, di sini di Berkata Travel untuk aspek keuangan ini butuh beberapa modal sih untuk mendirikan bisnis usahanya. Yang pertama di biaya pemasaran, administrasi dan umumnya. Itu ada biaya iklan, ada biaya transportasi, dan juga ada seperti modal sendirinya gitu. Itu untuk biaya iklan kita bisa sampai 250. Untuk biaya transportasinya ya bensin lah, hitung-hitung full tank itu 30.000 ataupun 25.000. Kemudian untuk modal sendiri untuk melakukan DP dan sebagainya ke hotel atau bis dan sebagainya, tergantung customer untuk menyewa apa gitu. Itu untukan modal yaitu 2 juta, sekitar 2 juta. Untuk aspek teknologi informasi, nah ini sangat penting untuk menunjang suatu bisnis dalam sebuah perusahaan, karena dengan banyaknya persaingan di biro jasa travel satu dan lainnya, itu juga kita bukan hanya mendatangi instansi, tapi kita juga menyebarkan melalui medsos pemasarannya. Nah, ini kita didukung oleh aspek teknologi informasi, bisa melalui WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, Telegram dan sebagainya. Dan juga gampang orang melihat gitu, oh ini biro jasa travel ini bagus nih kayaknya gitu. Nah, itu juga bisa menjadi acuan dari konsumen untuk merekomendasikan untuk memakai biro jasa travel ini gitu. Kemudian ada aspek industri dan persaingan. Nah, ketika bisnis ini sudah dijalankan, tentunya juga mampu bersaing di biro jasa travel wisata satu dan lainnya seperti saya bilang sebelumnya, dan juga memberikan fasilitas terbaik dan pelayanan harga yang terbaik tentunya, dan membuat perencanaan strategis atau disebut juga SWOT. Kurang lebihnya seperti itu. Demikian makalah bisnis saya yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaatkan buat teman-teman, dan juga mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari makalah bisnis